Oke, selamat malam. Ini teman-teman KPA-nya pada belum masuk ya. Saya akan coba hubungin. Kita tunggu teman-temannya. Oke. Tes. Cek. Suara cek. Oke. Saya akan tunggu teman-teman untuk masuk kelas. Ini ya, nanti kalau seandainya terlalu lama tidak ada yang enter kelas, saya akan melakukan single teaching. Jadi teman-teman nanti bisa play recordnya.
Oke, kita tunggu dulu ya teman-temannya, sudah saya hubungin untuk message-nya tadi Mas Dian sudah ini mengonfirmasi, mungkin tunggu sebentar. Mas Rinya juga udah dibuka inbox-nya. Oh, ini Mas Ri sudah masuk ya. Oke, saya matikan sebentar. Oke, saya nyalakan mikrofonnya dulu sebentar. Masih muter. Oke, selamat malam Mas Ri. Waalaikumsalam. Sama. Iya, halo. Oh ya Allah. Sangat sibuk. Mas Dian, saya nggak bisa ngidupin mikrofon ya. Nggak bisa lagi. Mungkin nanti kalau Mas Dian ada pertanyaan atau ya ada yang mau disampaikan bisa lewat chat ya. Ini untuk mbak-mbaknya ini kemana, ada yang tahu Mas? Oh, selamat malam juga Mas Dian. Ini mikrofonnya Mas Dian nggak bisa dinyalain ya. Sibuk paling ya, soalnya dari tadi saya ngirim ini link ke inbox nggak ada respon. Biasanya langsung direspon. Nggak apa-apa. Tadi soalnya saya kan ngirim pertama linknya, itu nggak mau loading, cuman hanya ini. Nah, Mas Dian tanya lagi. Saya takutnya kayak kemarin itu Mbak Mariam ya, Mbak Siti ya. Dia masuk tapi salah link kan. Jadinya makanya saya kirim ulang linknya ke semuanya, tadi kok dikirim semua. Oke, terima kasih untuk kehadirannya. Saya open dulu ya kelasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Gimana kabarnya teman-teman semua? Sehat? Alhamdulillah. Cuaca di sana bagus, Mas? Untuk teman-teman? Adem-adem, alhamdulillah. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan benda. Pertemuan kemarin kita belajar tentang ini ya, konduktor dan isolator benda. Saya ulas sedikit. Konduktor itu benda yang dapat menghantarkan panas, sementara isolator itu benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perubahan benda. Nah, sebelum saya akan masuk ke dalam materi, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga nanti apa yang akan kita pelajari dapat bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Selamat malam Mas Dian, ini Mas Dian masuk lagi. Halo Mas Dian, bisa dengar suara saya? No respon ya. Ini saya sudah nyalakan mikrofon Mas Dian yang satunya sudah bisa, tapi suaranya nggak ada masuk Mas. Oke, nanti biar Mas Diannya ini. Oke, nah perubahan benda. Nah, apa sih yang dimaksud perubahan? Nah, perubahan di sini. Halo Mas Ri, dapat dengar suara saya? Sebentar, ini suaranya hilang, sinyalnya merah, saya logout sebentar, nanti saya login lagi. Halo, Mas Ri dan Mas Dian bisa dengar suara saya? Dengar. Ini Mas Diannya suaranya belum sampai ke sini. Oke, nah perubahan. Pasti ya, di kehidupan sehari-hari ini pasti sering sekali menemukan perubahan.
Kira-kira ini perubahan ini bisa ditangkap nggak Mas? Dari kata perubahan saja ini bisa ditangkap nggak? Apa sih maksudnya perubahan gitu? Ya. Terus contohnya eh ini kata Mas Dian, di tempatku ramai, mic-nya dimatiin aja. Ini Mas Dian, mic-nya nyala, tapi mic mic-nya Mas Dian ini suaranya nggak nyampe ke sini. Nggak ada suaranya Mas Dian. Di tempat Mas Ri kedenger nggak mic-nya Mas Dian? Nggak ya? Nggak kedenger ya? Juga di tempat Mas Ri juga sama nggak kedenger? Oh ya udah, kalau gitu saya lanjutkan ya. Contohnya tadi Mas Ri beri contoh perubahan itu kayak benda yang awalnya nggak berkarat karena kena angin, kena air jadi berkarat. Ya, benar. Terus selain itu contohnya es batu, ya kan? Es batu ini kan padat. Terus karena perubahan suhu dia menjadi cair, jadi air. Kan dia dari padat menjadi cair. Terus selain itu kayu yang dibakar, ya kan? Dia kan awalnya kayu berubah jadi arang. Nah, itu yang disebut dengan perubahan benda. Nah, di sini ini bisa dilihat ya. Ini ada sebuah gambar pagar besi, ya. Nah, kabar pagar besi ini itu dari sejenis logam karena ini ya, karena perubahan suhu, kelembapan, terus angin, air. Nah, lama-lama awalnya kan kalau pagar besi awalnya kan bagus dia. Nah, karena tadi ada air, udara, perubahan suhu dan lain sebagainya, dia akan berkarat. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya. Nah, pastilah ada hal-hal yang menyebabkan benda-benda itu berubah, ya. Tadi kan contohnya tadi besi, pagar besi tadi berubah karena adanya angin, air dan lain sebagainya. Nah, faktor-faktor apa saja sih yang menyebabkan perubahan benda itu? Nah, di sini disebutkan ya, sebagai konsep pemahaman saya jelaskan dulu. Ini ada sebuah tungku. Ya, di atas tungku ini ada panci dengan air yang mendidih ya. Bisa dilihat ya Mas ya. Nah, awalnya ini kan suhu airnya itu rendah. Karena dipanaskan jadi suhunya meningkat menjadi panas, ya. Nah, dari situ itu terjadi perubahan benda dari air cair, ya kan? Karena suhu meningkat panas dia ini keluar uap. Ya, mendidih jadi ada uapnya. Jadi perubahan dari wujud cair air menjadi uap. Berarti air saya tulis di sini cair ya. Cair ini nggak bisa menjadi uap. Nah, dari sini bisa kita pahami faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan benda itu bisa dipengaruhi oleh kelembapan. Nah, kelembapan ini itu yaitu kandungan air pada udara, ya. Terus bisa dipengaruhi oleh makhluk hidup dan juga pembakaran atau suhu. Bisa dipahami ya Mas ya, untuk faktornya itu bisa dipengaruhi kelembapan, yaitu kadar air dalam udara. Terus bisa dipengaruhi oleh makhluk hidup dan bisa dipengaruhi oleh peningkatan suhu atau pembakaran. Nah, di sini jenis-jenis perubahan pada benda. Nah, di sini disebutkan panas merupakan satu bentuk energi yang dapat melakukan kerja pada suatu benda. Kerja yang dilakukan panas pada benda mempengaruhi keadaan benda. Perubahan benda karena pengaruh panas dibedakan menjadi dua. Jadi yang pertama, perubahan benda yang karena adanya panas, berarti peningkatan suhu, ya.
itu ada perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Oke. Yang pertama perubahan fisika. Boleh dicatat kalau seandainya membawa buku. Perubahan fisika itu adalah perubahan wujud benda yang tidak disertai perubahan sifat. Jadi perubahan wujud benda yang tidak disertai perubahan sifat. Jadi maksudnya di sini bendanya itu berubah menjadi ke bentuk semula. Misalnya besi, ya di situ ada gambar es batu. Nah, yang pertama itu ada besi. Besi jika dipanaskan dia akan memanjang, ya kan? Nah, dia berubah nggak? Maksudnya berubah sifatnya nggak? Dia tetap besi? Tidak, dia tidak berubah. Dia tetap besi. Dia tetap besi, cuman dia berubah menjadi lebih panjang. Sifatnya tetap sama seperti besi, cuman dia berubah menjadi panjang karena dia mengalami pemuaian. Oke, bisa dipahami ya Mas ya untuk besi. Selain itu, jadi pemuaian itu bertambahnya ukuran ya. Pemuaian itu bertambahnya ukuran ya, dipegang kuncinya, memuai itu bertambahnya ukuran. Contohnya besi yang dipanaskan. Nah, sedangkan ini ada contoh es batu ya. Nah, dia itu dari es batu. Asalnya dari apa sih es batu itu? Air. Dia dibekukan menjadi es, bentuknya padat. Nah, kalau terkena panas, dia berubah menjadi apa? Air lagi kan? Nah, dari situ terjadi perubahan, tetapi sifatnya dia tidak berubah. Sifatnya tetap, yaitu pada dasarnya air. Bisa dipahami? Nah, itu proses namanya membeku ya. Nah, kalau tadi pemuaian itu contohnya besi yang dipanaskan, dia akan bertambah panjang atau bertambah lebar. Nah, di sini sedangkan perubahan ukuran benda menjadi lebih kecil atau lebih pendek namanya menyusut. Ya, contoh lain selain besi yang dipanaskan menjadi memuai, itu tadi ya, ini es batu. Ya. Dia kan dari air menjadi didinginkan, dibekukan menjadi es, dan dia dipanaskan menjadi air lagi. Nah, dia berubah, bendanya berubah, tetapi tidak merubah sifat. Jadi tidak merubah sifat, jadi sifatnya tetap. Contohnya kan tadi besi dipanaskan, dia tetap sifatnya sama dengan besi. Es batu dicairkan jadi air, sifatnya tetap sama dengan es batu. Nah, itu yang namanya perubahan fisika. Jadi perubahan wujud benda tetapi tidak disertai dengan perubahan sifat. Bisa dipahami ya? Oke, saya lanjutkan untuk perubahan kimia. Nah, perubahan kimia ini kebalikan dari perubahan fisika. Jadi perubahan wujud benda disertai dengan perubahan sifat benda. Saya tulis sifat benda. Contohnya di sini kita bisa lihat gambar ya. Itu ada sebuah kayu. Kelihatan nggak teman-teman gambarnya? Kurang besar? Kurang besar apa sudah cukup? Sudah ya, saya besarkan ya. Nah, di sini kita bisa lihat ini ada gambar kayu. Di sini kayu yang belum dibakar ya. Belum dibakar ya, masih bentuk kayu utuh. Nah, terus kemudian kayu ini dibakar ya. Ini kelihatan ya asapnya ya dan apinya. Ini kayu dibakar.
Nah, kira-kira ini berubah menjadi apa? Arang. Nah, jadi sebentar saya tanya. Sifat arang itu sama nggak sama kayu? Beda ya. Ya, ini yang disebut dengan perubahan kimia. Kita lihat saja, kayu dengan arang, kita masukkan ke air. Kayu tenggelam kalau ke air, dimasukkan ke dalam bak. Tergantung kayunya ya Mas ya. Kayu jati aja, kita masukkan kayu jati, sama-sama kayu jati, kita masukkan ke dalam ember. Ya Mas Dian, ini dia tenggelam apa mengambang? Kayu jati di dalam air. Mengambang toh Mas? Masa sih? Kita anggap saja tenggelam ya. Oh, kayu jati tidak tenggelam ya? Kayu jati itu malah mengambang di air ya? Oh. Hmm. Kan Mas apa? Kayu apa Mas? Kayu bangkai. Oh, ini bakau. Bakau. Oh, kayu bangka. Saya baru dengar. Oh, masa sih kata Mas Dian kayu bangka itu bahasa Jawa. Saya orang Jawa tapi gak pernah dengar loh. Kalau mangrove saya tahu, oh bakau. Nah, kita anggap saja ya. Jadi kita bisa lihatlah dari struktur bentuknya saja sudah berbeda ya antara kayu sama arang. Nah, ini disebut dengan enggak, enggak Mas. Jadi dia pertama ngambang, dia ngambang. Nah, dia kan dari massa, dari beratnya kan beda. Nah, nanti dia menyerap air, dia. Nah, nanti kalau dia sudah menyerap air baru dia tenggelam. Kalau baru sama-sama baru dicemplungin gitu, enggak tenggelam dia arang. Nah, perubahan ini yang disebut dengan perubahan kimia yang disertai dengan perubahan sifat benda. Kalau fisika tidak disertai sifat benda. Bisa dibedakan ya teman-teman ya untuk perubahan fisika sama kimia. Oke. Itu adalah perubahan jenis benda yang disebabkan karena panas ya. Khusus panas. Nah, ini di sini ada lagi perubahan benda, tetapi dia tidak disebabkan oleh panas, tetapi oleh faktor lain. Yang pertama itu adalah pelapukan, perubahan benda yang disebut dengan pelapukan. Nah, di sini pelapukan tahu ya dari lapuk, dari kata lapuk. Contohnya itu kayu dimakan rayap, lama-lama dia menjadi keropos atau menjadi tidak kuat lagi ya. Di situ kita dari kata pelapukan itu kita bisa pahami ya. Nah, ini Mas Dian malah katanya Bu. Oke Mas Dian, saya lanjutkan. Nah, ini pelapukan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor ya. Itu bisa faktor biologis dan juga apa ya istilahnya? Kalau di sini istilahnya organisme sama anorganisme atau biologi dan anbiologis. Kalau ada kata biologi dan anbiologis ini tuh kalau di sini disebutkan faktornya ada dua, organisme dan juga anorganisme. Organisme ini ada yang mengistilahkan dengan faktor biologi. Enggak muat. Saya ketik saja ya, saya hapus dulu. Yang apa? Yang organisme itu sama dengan biologi. Ya. Jadi maksudnya di sini pelapukannya itu
disebabkan oleh makhluk hidup. Bablas. Makhluk hidup. Maksudnya gimana? Seperti rayap. Rayap itu kan makhluk hidup ya. Terus lumut. Nah, ini pelapukan yang disebabkan oleh makhluk hidup. Bisa disebut dengan pelapukan organisme atau pelapukan biologi. Maksudnya di sini pelapukan benda yang disebabkan oleh makhluk hidup seperti rayap dan lumut. Nah, ada juga yang disebabkan oleh organisme atau biologi. Kok susah, saya ketik saja. Ini saya hapus. Kok nggak mau? Oke. Ini. Biologi. Nah, maksudnya di sini itu disebabkan oleh benda mati. Benda matinya itu seperti apa? Bisa karena suhu, udara, air, radiasi, dan lain sebagainya. Kan kalau udara, suhu, radiasi, panas itu kan tidak hidup ya, benda mati ya. Nah, itu yang disebut dengan pelapukan oleh organisme atau benda mati. Untuk faktor pelapukan biologi dan anbiologi bisa dipahami teman-teman? Bisa? Bisa. Mas Dian bagaimana? Halo, Mas Dian bagaimana? Oke, Mas Dian belum ada jawaban, kita lanjutkan dulu. Nah, di sini dijelaskan, ini sama. Pelapukan dapat dibedakan menjadi dua jenis, pelapukan mekanik dan pelapukan biologis. Tadi ya saya sudah sebutkan pelapukan biologis ini ya sama. Nah, itu disebabkan oleh makhluk hidup ya atau aktivitas organisme. Saya tadi menyebutkan rayap dan lumut. Di sini contoh lainnya seperti jamur dan jasad retnik lainnya. Contohnya kayu yang tadinya keras lama-lama akan hancur, rapuh ya, kropos dimakan rayap. Nah, kita bisa lihat ini kayu yang sedang dimakan rayap. Dan hasilnya ini ya, kayunya jadi lapuk seperti ini ya. Nah, ini yang dinamakan pelapukan biologis yang disebabkan oleh makhluk hidup atau organisme. Selanjutnya itu pelapukan mekanik. Tadi saya sebut anbiologis yang disebabkan oleh organisme atau benda mati. Ya. Nah, itu pelapukannya terjadi karena suhu, tekanan air, suhu, tekanan, angin, dan air. Atau disebut dengan pelapukan mekanik. Nah, pelapukan mekanik ini bisa berlangsung lama dan juga sebentar. Contohnya ya, pada batuan ya. Batu itu kan pada dasarnya keras ya teman-teman ya. Karena dia mengalami pelapukan ya yang disebabkan oleh tekanan air, perubahan suhu, terus tekanan udaranya dan lain sebagainya, radiasi. Nah, kadang kan kalau kita ngambil batu ada yang kita pegang tapi bisa langsung hancur. Pernah ya? Pernah tidak? Jarang ya, jarang, tapi pernah ya. Nah, itu yang dinamakan pelapukan mekanik. Nah, disebabkan oleh tekanan air, perubahan suhu, dan udara.
Bisa dibedakan ya antara pelapukan biologis dan pelapukan mekanik. Kalau biologis tadi disebabkan oleh makhluk hidup, kalau mekanik itu disebabkan oleh suhu, tekanan air, dan air. Ini Mbak Hermi masuk, saya nyalakan mikrofonnya dulu. Selamat malam Mbak Hermi. Bagaimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah. Masih sama. Sehat ya Mbak ya? Gimana Mas Ri? Nanti oh ini Mbak Hermi dapat salam selamat malam dari Mas Dian. Soalnya saya nyalakan mikrofonnya Mas Dian, tapi suaranya nggak nyampe sini. Mungkin ini ya teman-teman ya, untuk matematikanya itu kemarin saya di inbox yang barengan itu saya udah share ya. Nanti kalau biar nggak kenapa Mbak? Halo? Suaranya hilang? Nanti kan tadi kemarin sudah saya share di inbox. Nanti kalau teman-teman untuk matematikanya mau belajar caranya itu bagaimana, nanti boleh di-download. Di situ sudah saya kasih jawabannya sama caranya dan juga keterangannya. Nanti kalau seandainya ada kesulitan untuk pemahaman, bisa hubungin saya lewat inbox, nanti insya Allah saya bantu ya. Oh boleh. Iya Mbak, saya lanjutkan ya. Nah itu tadi pelapukan, ada dua, pelapukan biologis yang disebabkan oleh organisme, contohnya rayap, lumut, jamur ya. Nah kalau pelapukan mekanik itu disebabkan oleh suhu, tekanan air, dan angin atau udara. Contohnya tadi batu ya. Batu itu kan pada dasarnya keras, kadang kalau yang sudah mengalami pelapukan, jadi ada yang kita pegang langsung hancur ya. Nah, oke. Nah, jenis yang selanjutnya, jenis perubahan benda selanjutnya itu pengkaratan. Nah, pengkaratan ini biasanya terjadi pada benda yang terbuat dari logam. Logam itu contohnya seperti besi ya. Biasanya pengkaratan itu terjadi pada benda yang terbuat dari logam besi. Ada pagar. Bisa dibantu teman-teman? Benda-benda yang terbuat dari besi apa saja selain pagar? Biasanya bangunan itu kan apa? Rangkaiannya itu kan pakai besi ya. Seperti itu. Ya Mbak, nggak apa-apa Mbak. Nah, ini Mbak Hermi suaranya agak jauh. Suaranya agak ya. Iya bener, di Taipei sangat jauh. Sangat jauh sekali. Tapi alhamdulillah kita bisa ngobrol di sini ya. Walaupun sangat jauh sekali. Oke, saya lanjutkan. Tergantung Mas dari mana dulu. Oh, itu Mas Rid dipanggil Mas. Iya, nilai matematika Mas Rid paling bagus. Iya. Iya beneran Mas Rid. Mbak Hermi curhat dapat 25.
Ya. Iya Mbak, kalau enggak ini Mbak Siti dapat berapa ya? Pokoknya yang tertinggi tuh matematikanya Mas Ri. Ini Mas Dian, ayo ayo. Mas Dian nggak share dapat berapa? Oke, kalau gitu saya lanjutkan ya. Nah, perubahan benda pengkaratan itu biasanya terjadi pada benda logam besi yang terbuat dari besi. Contohnya itu pagar. Terus ini apa apa kalau bangunan apa ya istilahnya tuh teman-teman, saya kader ngomong ya. Pokoknya apa, kalau mau ada bangunan itu kan ada yang rangkaian besi itu loh, ya. Nah, pokoknya yang intinya terbuat dari besi. Ya, pokoknya intinya pengkaratan itu terjadi pada besi, logam besi. Nah, apa yang menyebabkan logam besi itu berkarat? Nah, faktornya itu disebabkan oleh udara dan air. Nah, di dalam udara dan air, kalau contohnya itu untuk kondisi lingkungan yang mengandung kadar garam dan asam yang sangat tinggi, itu akan tepat terjadi pengkaratan. Sebagai contohnya, sama-sama besi, sama-sama bagus, satu disimpan di daerah pegunungan dan satu disimpan di daerah tepi pantai. Mana yang lebih cepat berkarat? Kira-kira teman-teman? Yang di daerah pegunungan apa? Pantai. Ya, yang di ya, nah, jadi di wilayah yang kadar garamnya dan asamnya tinggi itu cepat menyebabkan pengkaratan pada besi. Ya, pada logam. Enggak semua logam loh Mbak. Untuk logam mulia itu tidak bisa berkarat ya. Logam mulia itu ini Mas Tri bikin gagal fokus ini. Aduh. Nah, untuk besi, jadi yang di daerah pantai dia akan lebih cepat berkarat daripada di daerah pegunungan karena kadar garam dan asam daerah pantai itu lebih tinggi. Bisa dipahami ya? Nah, kadar garam ini bisa berada di udara dan juga di airnya. Jelas sekali ya. Nah, kalau maksudnya di udara begini. Laut itu kan juga mengalami penguapan. Oke, Mas Dian. Ini Mas Dian chatnya ketinggalan karena harus ngetik dulu. Gak apa-apa ya Mas Dian ya. Nanti kalau seandainya Mas Dian ada pertanyaan boleh disampaikan ya. Kalau belum paham juga teman-teman yang lainnya. Saya lanjutkan. Ya, jadi tadi sampai kenapa di udara itu juga mengandung kadar garam? Namanya laut, terkena panas, dia akan mengalami penguapan. Nah, di penguapan itu kan gimana ya? Kadar garamnya itu juga terbawa ke udara sekitar, ya. Makanya di udara daerah pantai itu juga sebenarnya dia juga mengandung kadar garam. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya untuk pengkaratan ya. Perubahan benda pengkaratan dia hanya terjadi pada benda logam besi. Ya. Ya. Tadi kalau untuk kayu Mbak Herni kan ketinggalan, saya ulas sedikit. Nah, untuk jadi perubahan benda karena panas itu ada dua, fisika dan juga kimia. Kalau fisika itu perubahan wujud benda tidak disertai dengan sifat benda itu. Contohnya besi yang dipanaskan dia akan memanjang, memuai. Contohnya 1, 2, es batu yang
dipanaskan menjadi air. Nah, dia berubah bentuk bendanya tetapi sifatnya tidak berubah. Sementara kimia itu kebalikan dari fisika. Perubahan benda, wujud benda karena panas disertai dengan sifat benda. Contohnya kayu yang dibakar menjadi arang. Bisa dipahami ya Mbak bedanya ya? Oke. Nah, untuk pelapukan, perubahan benda selanjutnya itu pelapukan. Pelapukan ini dibedakan menjadi dua, pelapukan biologis dan juga mekanik. Kalau biologis itu disebabkan oleh makhluk hidup atau organisme seperti rayap, lumut, jamur. Contohnya kayu yang dimakan rayap dia akan menjadi keropos atau rapuh. Itu perubahan benda secara biologis. Kalau mekanik itu disebabkan oleh perubahan suhu, tekanan, air, dan udara. Contohnya batu. Batu yang mengalami pelapukan karena udara, tekanan air dan lain sebagainya, faktornya itu. Pada dasarnya batu kan keras. Jadi kalau dia mengalami pelapukan sama. Jadi dia akan menjadi rapuh, jadi mudah hancur. Nah, itu tadi pelapukan mekanik yang disebabkan oleh udara, tekanan, air, dan kelembapan. Nah, ya rayap, kayu yang keropos karena rayap, karena lumut, tahu lumut ya Mbak ya? Lumut sama jamur. Nah, itu tadi yang pelapukan. Nah, selanjutnya ini tadi yang baru saja Mbak Hermi ikut bahas, yaitu pengkaratan. Kalau pengkaratan itu hanya terjadi pada logam besi. Nah, faktornya yang menyebabkan itu adanya kadar garam dan asam pada udara dan air. Tadi contohnya kalau kadar garam dan asamnya semakin tinggi, maka semakin cepat proses pengkaratan. Makanya besi yang di daerah pantai itu lebih cepat berkarat dibandingkan yang di daerah pegunungan. Oke. Nah, selanjutnya itu perubahan benda, wujud benda, pembusukan. Tahu ya pembusukan? Kadang kan kalau teman-teman beli sayur ya dari pasar masih seger, besok paginya busuk. Terus beli buah, hari ini buahnya masih kelihatan bagus, besok pagi mau dimakan jadi busuk. Nah, penyebabnya kenapa? Kenapa kok bisa busuk? Karena adanya bakteri pembusuk. Nah, bakteri pembusuk ini lebih sering terjadi pada makanan yang basah atau lembab. Jadi perkembangbiakannya dia akan lebih sangat cepat pada makanan yang basah dan lembab. Makanya kadang kan kalau ikan asin saja itu dia diawetkan kan dengan cara digaramin dan dikeringkan. Nah, fungsinya yaitu tadi menghindari pembusukan. Karena di situ garam itu dapat membunuh bakteri sebenarnya. Nah, jadi semakin tinggi kadar air suatu benda seperti makanan, sayuran gitu ya, buah-buahan, maka kemungkinan untuk busuknya itu juga semakin cepat ya. Jadi semakin basah dia akan semakin cepat busuk. Intinya seperti itu. Bisa dipahami? Dan yang menyebabkan busuk itu adalah bakteri pembusuk. Oke. Nah, untuk ini kita bisa lanjutkan minggu depan ini ya. Oke, untuk tadi
jenis-jenis perubahan pada benda ada yang ditanyakan teman-teman? Gak ada. Mbak Hermi, Mas Dian bagaimana? Ada yang ditanyakan? Oh, yang fisika saya naik ke atas dulu sebentar. Yang fisika tadi saya naikkan sebentar ya. Nah, ini dia. Ini kan tadi jenis-jenis perubahan benda itu ada banyak sekali. Nah, yang untuk fisika dan kimia, aduh, sebentar ini saya lost connectionnya. Halo, teman-teman bisa dengar suara saya? Bisa. Tadi saya lost connection. Oke, nah khusus untuk fisika dan kimia itu perubahan bendanya disebabkan oleh panas atau kalor. Panas. Istilah lainnya dari panas itu kalor. Ya, bisa dipahami ya? Oke, sip, lanjut ya. Nah, perubahan wujud benda karena panas atau kalor itu ada dua, perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, ya, maksudnya perubahan fisika itu perubahan wujud benda yang tidak disertai perubahan sifat. Jadi, ya, bendanya itu berubah wujud, wujudnya berubah, tetapi sifatnya tidak berubah. Contohnya, besi yang dipanaskan. Kalau besi dipanaskan itu tentu saja akan bertambah panjang atau lebar ya Mbak ya, dia memuai. Ya, nah, iya, satu bentuk dia tetap besi, tetapi dia ukurannya berbeda. Jadi dia berubah wujud, tetapi sifatnya tetap sama. Iya, yang fisika. Nah, berubah sifat. Nah, kebalikan dari fisika. Jadi, perubahan wujud bendanya disertai dengan perubahan sifat benda. Contohnya seperti kayu yang dibakar. Ini kan kayu. Bisa dibedakan ya Mbak, kira-kira di terawang kayu itu bentuknya seperti apa? Nah, dipanaskan, dibakar. Nah, setelah dibakar dia jadi apa? Jadi areng. Sifat dari kayu dan arang ini berbeda ya Mbak Hermi ya. Bisa, nah, yaitu yang disebut dengan perubahan kimia, perubahan wujud benda yang disertai dengan perubahan sifat benda. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Gak ada? Mbak Hermi ada lagi? Udah. Mas Dian? Bagaimana Mas Dian? Ada pertanyaan? 10 menit ya? Hah? Iya, makanya ini kalau seandainya ada pertanyaan kita bahas satu ini dulu. Untuk yang materi selanjutnya nanti itu tadi kita bahas pertemuan depannya saja. Bagaimana? Matematika ya Mbak ya? Ini sudah ya. Bahasa Indonesia. Tidak apa-apa Mbak, semangat. Iya Mbak, oke. Jadi minggu depan kita akan lanjutkan masih bab perubahan benda. Cuman kita akan membahas Mbak nggak tahu. Saya tadi coba ini apa? Coba saya cek
Soalnya saya kalau udah ngajar saya nggak ngecek-cek itu lagi, nggak dibuka message saya, lagi sibuk. Soalnya kapan ya, tadi pagi apa kemarin saya inbox, ini dianya lagi, maaf miss sayanya lagi ini jenguk teman di penjara. Saya kaget. Kenapa gitu, ada temennya ya Mbak Siti yang di penjara katanya. Temennya katanya kan majikannya itu kurang baik. Nah, dia ngadu ke pihak agennya, tapi tidak direspon. Akhirnya kabur. Iya, sabar ya, Mbak. Oh, dari hmm, berarti itu apa? Ke ini ya? Apa yang duta itu ya, Mbak ya? Berarti ya, kedutaan ya. Hmm, yang sabar, Mbak. Namanya mengais rezeki. Heeh. Oh, jadi udah perjanjian ya, Mbak, kalau kerja kayak gitu ya, jobnya ngapain gitu. Mm, mm, mm. Yang sabar, Mbak Hermi. Oh iya Mas Dian, tidak apa-apa. Ini tinggal ngobrol-ngobrol aja. Nanti untuk yang ben opo yang sabar Mbak Hermis. Namanya mengais rezeki demi orang-orang tercinta. Oke Mas Dian, nanti saya share videonya insya Allah ya. Tapi saya kok ngelihat teman-teman yang lain, Mas, ada tuh teman satu di Facebook saya yang nggak tahu ya, dia nggak pernah share itu, kayaknya kerjanya jalan-jalan saja itu. Oh, nggak ada hari libur ya. Hmm, emang perjanjiannya nggak ada libur ya Mbak Ermi ya? Perjanjiannya nggak ada ya? Hmm, mm-mm. Kalau Mbak Erminya masih bisa kuat dan sabar, semangat. Tapi kalau sudah nggak ini ya, pakai prosedur yang sesuai saja Mbak, jangan kabur-kaburan. Kalau itu kan, kalau kabur seperti itu kan kita yang rugi. Heeh, kita yang rugi nantinya. Dalam
Bener Mbak Ermi, semangat. Ini waktunya 3 menit, saya tutup dulu ya teman-teman ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Semoga oke. Semoga yang kita pelajarin hari ini. Oke, sip Mbak. Nanti boleh di-share saya. Sudah, jangan gelut. Oh, ya boleh, boleh. Saya tutup dulu ya. Terima kasih untuk kehadirannya teman-teman. Semoga hari ini apa yang kita pelajari bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Oke. Ini Mas Ring nggak ada yang ditanyakan lagi? Oh, nggak ada. Oh, matematika ya. Nanti untuk itu kan saya nge-share ini. Udah dilihat belum? Share-sharean saya untuk belum. Oh, nanti kalau di inbox kan takutnya ketutup nggak ini. Nanti saya share di grup ya. Nanti bisa dicek di grup. Nanti saya share di situ. Nanti di-download saja. Beneran. Mas Dian malah juga sama kayaknya Mbak sama Mbak Helmi. Mbak Siti itu 55. Yang mana, Mas? Seratus dua puluh. Oh, oh iya. 225 sepertinya sih. Itu kan seharusnya jawabannya 5 pangkat 2. Beda ya? Heeh, saya salah ketik itu. Seharusnya 5 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Saya ngetiknya 5 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Tapi Mas Ri, jawabannya ini loh. Apa? Jawabannya apa sih hari itu? Iya, yang C. Heeh. Mungkin waktu sayanya ketiknya lagi sedikit galau soalnya itu kan dadakan main. Iya, iya. Iya, saya yang ini. Tapi untuk jawabannya Mas Ri tetap tetap C. Yang C bukan. Kalau yang jawab C saya betulkan. Halo? Lebih ya. Yang apa? Cari yang terdekat berarti. Ya udah nanti saya masukkan ke poin tambahan di tugas aja ya. Oke, ini Mas Ri waktunya sudah habis. Terima kasih banyak ya. Ini nanti bisa dicek itu untuk apa soalnya sama penyelesaiannya ya.